Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur. Maka dapatlah kita berkumpul, dapatlah kita bertemu di sore hari ini. Kemudian salawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan. Sebelumnya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang taklim daurah cahaya huruf Al-Quran. Akan dilaksanakan setiap hari Senin, dan pada minggu pertama dan minggu ketiga mengenai pengenalan tentang ilmu qiraat. Kemudian di minggu kedua dan minggu keempat tentang bedah masalah dan tanya jawab. Sebelumnya untuk para peserta yang belum mengaktifkan videonya, yang tanpa ada halangan, silahkan untuk diaktifkan. Kemudian mohon maaf apabila kita mulainya telat gitu ya, karena waktu asarnya mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Oke, untuk lebih memaksimalkan waktu, langsung saja ke acara inti, yaitu melanjutkan materi yang kemarin tentang Imam Nafi'. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lil-muttaqin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Qur'an, pembimbing kehidupan yang mengantarkan kalbu untuk diisi dengan keimanan, akal diisi dengan ilmu yang luas, yang mengantarkan kita untuk dapat mengisi kehidupan untuk selama-lamanya, dan membimbing nafsu, perasaan agar betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya, merindukan surga dan takut dengan siksa. InsyaAllah kita manfaatkan kesempatan sore hari ini untuk mengenal ulama qiraat. Pada pertemuan yang lalu kita kaji Imam Nafi' dan riwayatnya, yaitu Imam Qalun. Sekarang kita akan memasuki kajian sekilas saja dulu ya, perkenalan dulu dengan riwayat yang satu imam dengan Qalun, yaitu Warash. Sekilas saja siapakah Warash itu sendiri ya. Dia adalah kelahiran Mesir. Dia sengaja datang ke Madinah, tentu setelahnya memiliki hafalan yang kuat. Datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Nafi'. Namun ternyata ketika hadir di majlis Al-Quran yang diisi oleh Imam Nafi', Imam Warash kebingungan, dari mana saya bisa masuk nih, karena tidak dihiraukan, habis orang asing, tidak dikenal. Sampailah dia mendekati seorang yang paling dekat kepada Imam Nafi', sehingga akhirnya diperkenalkan, dan akhirnya oleh Imam Nafi' dipersilahkan untuk datang ke masjid sebelum subuh. Pas sudah mulai taklim qiraat dibuka, maka Imam Nafi' melihat kepada yang lebih duluan datang, yaitu Warash tadi, membuat peserta yang lain kaget. Kok ini orang asing lebih dulu disuruh baca? Karena memang sebagaimana disampaikan bahwa Imam Nafi' itu tidak melihat siapa
yang hebat, yang besar, yang status sosial. Tapi siapa yang lebih dulu, itulah yang didahulukan membaca. Pertama, ya Warash membaca sekian ayat langsung di stop sesuai dengan aturan yang beliau tetapkan. Ada batasan. Walaupun Imam Nafi menikmati suara Warash dan iramanya, tetapi sebagaimana aturan sudah sekian ayat di stop. Tapi setelahnya rubah semuanya, Warash silakan membaca lagi. Hingga akhirnya sampai pernah menyelesaikan dalam 1 bulan 4 kali tamatan membaca Al-Quran kepada Imam Nafi'. Dan seperti sudah disampaikan bahwa Imam Nafi' itu kalau ngajar Al-Quran tidak satu wajah atau tidak satu jalur membaca, tetapi sekian banyak bacaan diterangkan kepada murid-muridnya. Dan Imam Warash pun ya mempelajarinya. Jadi betapa banyak ilmu yang diterima oleh Imam Warash dari Imam Nafi' itu. Dalam sepekan 1 tamatan dengan sekian banyak qiraat. Namun yang lebih dinikmati oleh Imam Warash dan diajarkan kepada yang lain, dia pilih. Apa yang dia pilih itu yang akan kita gali insyaallah pada saat ini. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dari riwayat Warash, dan sebahagian ulama ilmu qiraat menyatakan kalau sudah mampu membaca riwayat Warash dengan tepat, dengan baik, maka belajar yang lainnya tidak akan kesulitan. Karena riwayat Warash ini banyak sekali perbedaan, terutama bila kita kaji banding dengan riwayat Hafaz. Dan riwayat Hafaz tidak diragukan bahwa inilah riwayat yang paling banyak pengguna, sesuai dengan yang kita dengar dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram. Para imam di sana menggunakan riwayat Hafaz, yang boleh jadi itulah merupakan SOP-nya buat para imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, biar tidak membingungkan para jamaah. Padahal para jamaah yang dari Maroko, dari Tunis, dari Sudan, dari Somal mengenal sekian banyak qiraat. Bahkan kebiasaan atau umumnya umat Islam di Maroko, di Tunis, di Aljazair itu bukan dengan riwayat Hafaz, tapi riwayat Warash. Mereka datang ke Mekah, ke Madinah, ya sudah ikuti imam yang ada di sana. Ya, di antara perbedaan riwayat Warash dari Qalun, terutama dari Hafaz, di sini tidak akan kita angkat dulu masalah riwayat Hafaz. Nanti pada waktunya tiba insyaallah kita bahas. Dan sudah tidak asing buat kita. Di dalam Matan Syatibi disebutkan wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitakhirihi jala wa min qabli hamzil qat'i silha li warshihim wa askanhal baquna ba'du litakmula. Bacalah dengan madsilah, dhammahnya mim jama', alaihim dibaca alaihimu, qabla muharrakin ketika terletak sebelum huruf berharokat, alaihim wa. Buat siapa itu? Dirawakan. Dirawakan adalah ada huruf dal. Ini kode atau rumus untuk Ibnu Katsir. Untuk Ibnu Katsir, alaihimu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Wa qalunun bitakhirihi jala. Dan untuk qalun adalah merupakan pilihan. Silakan dibaca alaihim atau alaihimu, sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi untuk qalun membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun dan hum yuqinun. Itu yang dimaksudkan wa qalunun bitakhyirihi jala. Sekarang masuk ke Warash. Wa min qabli hamzil qat'i. Dan apabila kita menemukan mim jama terletak sebelum hamzah qata', silha, baca pula dengan silah. Saat membaca riwayat siapa? Membaca riwayat Warash li warshihim. Wa askanahal baquna ba'du litakmula. Selain dari mereka ini, maka membacanya dengan sukun. Jadi yang membaca mim jama' dengan dhammah adalah Qalun, Ibnu Katsir,
dan Warash. Namun untuk Warash tidak selalu. Akan tetapi pada saat ditemukan mim jamak terletak sebelum hamzah qata. Ya. Ini untuk Warash. Apalagi yang perlu kita perhatikan saat membaca Al-Quran dengan riwayat Warash. Ini sebagai mukadimah dulu. Dan Alhamdulillah saya sudah mendapatkan kiriman nih bacaan dari salah seorang peserta, namun belum saya dengar nih ya. InsyaAllah nanti saya dengarkan. Dan tentunya kita saling mengisi. Dan saya sangat berharap nih kepada yang mengirim, saya bisa belajar kepada beliau nih. Sebab yang namanya tilawah begitulah. Saling memperbaiki, saling memeriksa. Jangankan sampai tingkatan kita ya. Itu para imam Masjidil Haram, para imam Masjid Nabawi, kadang-kadang gitu. Ketika bertemu umpamanya Syekh Al-Huzaifi dengan umpamanya bertemu Syekh Sudes atau Syekh siapa lagi, langsung mereka berkata, "Iqra ya Syekhana." Baca, saya mau dengar. Ya kamu lah. Ya kamu nanti, saya sekarang. Saya nanti, kamu sekarang. Gitu biasa itu. Saling membacakan. Maka saya juga nanti sangat berharap apabila yang ngirim tilawah ini saya bisa belajar kepada beliau, diperbaiki. Ya biasalah, saling mengoreksi, saling memperbaiki. Karena saya masih jauh untuk mencapai derajat seorang ahli qiraat, masih jauh, masih talaki terus kepada para ahli. Baik, saya lanjutkan. Di sini jelas sekali bahwa di antara perbedaan Warash dengan Qalun, sama-sama satu imam, yaitu Imam Nafi'. Kalau Qalun setiap mim jamak, alaihim, antum, alaikum, itu boleh dibaca pilihan. Mau dibaca dengan silah ataupun dibaca dengan sukun. Dan untuk riwayat Warash dibaca silah manakala bertemu dengan hamzah qata. Praktiknya nanti insyaallah kita lihat dalam mushafnya. Kemudian apabila sudah bertemu mim jamak dengan hamzah qata dibaca panjang saat membaca riwayat Warash, berapa harokat panjangnya? Itu disebut dengan mad munfasil hukmi. Istilah para ulama ya. Bukan mad munfasil hakiki. Kalau hakiki seperti wama unzila, itu hakiki. Rabbana atina. Tapi kalau pamannya ya Ibrahim, itu tidak termasuk hakiki. Termasuk di sini apabila mim jamak kan tidak tertulis, mu kemudian anzaratahu tidak tertulis. Tapi bacaannya untuk riwayat Warash, manakala kita temukan mim jamak menghadapi hamzah, dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? Untuk Warash tidak ada munfasil dengan sebutan jaiz ya. Jadi istilah mad jaiz munfasil tidak berlaku untuk riwayat Warash. Untuk riwayat Warash mad munfasil, mad muttasil dibaca dengan 6 harokat. Maka ketika kita menemukan mim jamak berhadapan dengan hamzah, dibaca dengan al-mad. Yang dimaksud dengan al-mad dalam istilah ilmu tajwid atau ilmu 7 qiraat itu adalah bacaan 6 harokat. Ada mad, ada al-qasr, ada at-tawassut. Kalau tawassut 6 harokat. Nanti akan kita temukan juga yang 6 harokat ada dalam riwayat Warash, 6 harokat, 4 harokat dan 2 harokat. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan dalam riwayat Warash ini adalah global saja, belum rinci ya. Usulul qiraat atau bagian dari usul qiraat. Jadi ada usul, ada furush. Kalau sudah merupakan ketetapan, itu disebut usul. Kalau furush, tempat-tempat tertentu untuk diingat saja.
Tarqiqu wa tafkhimur ra. Nanti perlu kita perhatikan dalam saat membaca riwayat Warash. Ada perbedaan dengan Hafs. Saat membaca huruf ra yang maftuhah, yang berharokat fathah, terletak setelah huruf yang berharokat kasrah atau setelah ya sakinah, itu dibaca tarqiq. Apakah ra-nya itu maftuhah ataupun harokat yang lainnya, tetap dibaca tarqiq. Umpamanya wabil akhirati akhirati, litunzira, basira basira, khairun khairun, dan selanjutnya. Itu pembahasan tafkhim dan tarqiq, pembacaan huruf ra. Lalu di dalam riwayat Warash ada yang disebutkan al-imalatus sughra, atau yang lebih dikenal dengan at-taqlil, yaitu bacaan yang berharokat fathah tidak dibaca penuh fathah, tidak isba'ul fathi ya, tapi miring sedikit. Wadduha fathah, wadduhi kasrah, wadduhi imalah. Imalah sughra antara imalah kubra dengan fathah, sehingga bukan ad-duha, bukan juga ad-duhi, tapi sedikit miring, namanya taklil. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula. La, le, insyaallah nanti berlatih. Kemudian taghlidul lam, membaca lam dengan tebal, yaitu pada saat kita menemukan huruf lam setelah huruf-huruf yang dibaca tebal seperti as-shad, wa, ta ya, itu dibaca dengan tebal. As-salah, as-salah, at-talaq, at-talaq, fan-talaq ya. Itu adalah taghlidul lam. Caranya bagaimana? Sebagaimana kita membaca huruf lam Allah, ada billah, bismillah, a'udzubillah, innallaha, wallahu, as-salatu, famanallamu. Itu riwayat Warash khusus, khas riwayat Warash. Kalau terdengar ada bacaan lam dibaca tebal seperti itu, riwayat Warash ya. Kemudian al-hamzul mufrad, hamzah untuk riwayat Warash, yang hamzah mufrad, hamzah terletak pada posisi sebagai lam fi'il. Ata ya'ti, atayati. Kemudian umpamanya mu'minun, mu'minun, yu'minun, yu'minun. Itu hamzul mufrad, hamzah mufrad. Kemudian ada lagi kaidah membaca dua hamzah. Ini banyak aturan, insyaallah nanti bertahap, tidak sekaligus nanti. Ya, saya sendiri belum hafal. Terus kami lihat. Insyaallah nantilah saling mengingatkan. Terutama di antara peserta, saya yakin banyak yang sudah terbiasa, bahkan mungkin di antara peserta yang sudah hafal. Ya, Matan Syatibi, alhamdulillah nanti akan sharing ya. Saya belajarlah kepada mereka nih. Kita jadikan saja multaqa ya, multaqa qiraat. Bukan antara guru dengan murid. Belum layak saya menemposisikan sebagai guru, tapi ya sama-sama belajar saja. Karena ini adalah betul-betul Al-Quran. Aduh, Al-Quran itu sangat luas ya, luas segala-galanya, sehingga kita sangat penting untuk memposisikan diri semuanya sebagai murid, buat yang memiliki kemampuan, siapapun di antara kita. Al-hamzatan, dua hamzah,
Nanti akan kita bacakan a'anzartahum idza jaa ajaluhum haula'i in kuntum shadiqin. Itu manakala Hamzah bertemu dengan Hamzah. Aturan dalam riwayat Warash sangat penting untuk kita perhatikan. Sawa'un alim a'anzartahum untuk Warash dua bacaan, anzartahum anzartahum. Kemudian dalam riwayat Warash ada an-naql, perpindahan. Apa yang pindah? Harokat Hamzah kepada huruf yang sakinah sebelumnya. Man amana, mana mana. Bil akhirati, bil akhirati. Fil ardi, fil ardi. Itu adalah naql. Kemudian ada lain qabla al-hamz. Ini khusus juga. Syai'in, syai'un saw. Itu dibaca dengan 4 harokat sampai 6 harokat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu sekilas tentang usul riwayat Warash. Nanti kita lengkapi, ini belum semuanya ya. Masih ada yang perlu disampaikan. Namun secara garis besarnya inilah ciri khas yang ditemukan dalam riwayat Warash. Keterangan nih sudah hampir setengah jamnya. Kita langsung saja kita praktek sekarang. Gak ada yang hadir nih? Yang mau ikut? Gak ada? Ya. Baik. Yang ini aja yang hadirnya. Yang hadirnya adalah host. Kita buka ya surat Al-Baqarah. Di sini pun kita temukan ada al-hamzul mufrad yu'minun, ada taghlidul lam as-salata, ada juga naql bil akhirati, kemudian ada tarqiqur ra akhirati, lalu ada mad ulaika, ini harus 6 harokat. Dan nanti kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di sini ada mim jamak menghadapi hamzah qata, maka dibaca 'alaihimu 6 harokat. Lalu a'anzartahum hamzatain, 2 hamzah. Ini ada 2 bacaan. Anzartahum tashil ats-tsaniyah atau ibdal ya, alifan, ibdalus tsaniyah alifan, diibdalkan, diganti a yang kedua menjadi mad. Anzartahum. Dan kemudian taklil ada absarihim ya. Ya, sekilas itu aja dulu insyaallah. Sekarang kita praktek, diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kita temukan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, awal ayat pertama, bukan ayat pertama.
memberi makna bahwa dalam satu surat jumlah ayat bisa berbeda antara satu qiraat dengan qiraat yang lain. Untuk qiraat Nafi', surat Al-Baqarah terdiri dari 285 ayat. Dan untuk qiraat Abu Amrin 287. Untuk Asim 286. Tapi isinya sama. Hanya penomoran ayat yang berbeda. Oleh karena itu, kalau biasa orang berkata surat 2 ayat 26 ayat 27 mungkin bagi yang sudah belajar ilmu qiraat langsung berkata dalam hatinya, ini pasti qiraat Asim. Sebab untuk qiraat yang lain bisa berbeda kan gitu. Jadi tidak bisa dipastikan gitu. Makanya kalau tanpa dibaca ayatnya itu bisa salah nyari nanti. Ini menurut qiraat siapa dulu nih ayat sekian itu? Umpamanya surat Al-Kahfi itu ada yang 105 ayat, ada yang 110, lebih jauh lagi itu. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah, mulai kita temukan al-hamzul mufrad, hamzah yang menyendiri. Yu'minuna itu diibdalkan. Ibdalul hamzah, diibdalkan hamzah kepada huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Bila setelahnya dhammah, diibdalkan kepada waw. Bila setelahnya fathah, diibdalkan kepada alif. Demikian pula apabila kita menemukannya terletak setelah berharokat kasrah, maka ibdalnya kepada ya. Kita baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka silakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Jadi wa yuqimuna as-salata, as-salat dibaca dengan tebal seperti kita mengucapkan lafal Allah. Kita ulang biar lebih tepat, terlatih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ayat berikutnya tadi sudah disampaikan, sama ada ditemukan al-hamzul mufrad yu'minun dibaca yu'minun. Lalu bima unzila, ini mad munfasil. Hati-hati jangan 2 harokat atau 4. Untuk riwayat Warash konsisten, disiplin 6 harokat. Jadi istilah mad jaiz yang senantiasa disampaikan para ustadz, guru ngaji dan ilmu tajwid itu bukan dalam riwayat semuanya ya. Untuk riwayat Hafaz, Tariq Syatibi, Tariq Jazari atau Tariq Tayyibah itu mad munfasil dengan jaiz ya. Tapi untuk Warash mad munfasil adalah wajib 6 harokat. Demikian pula sebetulnya untuk riwayat Hafaz sekilas saja dulu. Kalau Tariq Syatibiyah
sebetulnya tidak bebas 2, 4, 6, tapi hanya dibaca dengan 4 ya. Untuk tarik Syatibiyah. Itu riwayat Hafaz. Baik, kita ulang. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat ketiga. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Silakan. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya. Jadi diingatkan ma 6 harokat, dua-duanya harus 6 harokat. Dan kita ulang dari wama, karena wabil akhirati ada a mad badal. Dalam riwayat Warash dibaca dengan 3 wajah. 2 harokat disebut bil qasri, 4 harokat disebut bil tawassut, dan 6 harokat disebut bil mad. Jadi dibaca dengan 3 kali, dengan 3 kali mengulang. Dan ada kaitan nanti kalau ditemukan taklil wazan fa'ala fu'ala, insyaallah nanti akan kita temukan. Umpamanya inna nahnu nuhil mauta, untuk Warash boleh al mauta, boleh al mauta. Tetapi ketika dibaca mad badal, dibaca al-mauta, maka mad badal dibaca 2 atau 6. Ketika dibaca al-mauta, maka mad badal dibaca 4 atau 6. Nah, ini wajah namanya. Seperti kemarin dalam bahasan qalun, ketika dibaca hum, ada ma 2 atau ma 4. Ketika dibaca humu, ada ma 2, ada ma 4. Nah, kalau untuk Warash, ketika dibaca wabil akhirati hum, di sananya boleh al mauta, boleh al mauta apa? Ya. Tapi ketika dibaca ketika dibaca mad badal 2 harokat, maka al mauta. Ketika dibaca mad badal 4 harokat, maka al mauta. Ketika dibaca mad badal 6, ada al mauta dan ada al mauta. Ya, nantilah pada prakteknya insyaallah. Sebelum praktek memang masih pusing untuk mengingatnya. Kita ulang dari wama unzila ya, biar tidak menguras nafas nih. Ini di kanan saya ini santri ini. Ya. Bukan saya yang kecil, beliau yang besar ya. Iya. Saya ulangi dari wama unzila ya. Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. 4 harokat ya. Silakan. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kalau untuk mad munfasil nggak ada perubahan, selamanya 6 harokat. Yang ada beberapa wajah mad badal, yaitu bil akhirati. Dan dalam bil akhirati terjadi 3 proses perbedaan yang berbeda dengan hafaz. Jadi bila akhirati dibaca 2 sampai 6, dan ra dibaca ra. Kita ulang dengan 6 harokat. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun.
ulaika wa ulaika semuanya 6 harakat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, ketika hudan kita wakafkan jadi huda, untuk Warash dibaca taklil huda, ya. Tapi kita tidak mewakafkan di sini. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum Innal kafaru sawa'un 'alaihim ya. Membaca anzartahum ya memang perlu latihan dari dekat. Mendengar dari jauh ini susah saya perbaiki. Oleh karena itu nanti silahkan ngirimkan rekamannya ya. Sebab kalau dari langsung sekarang ya suaranya kan nggak begitu pasti ya. Jelas tapi kurang pasti. Ya, jadi membaca anzartahum, a yang pertama tahqiq namanya ya. Baca apa adanya. A yang kedua tashil. Disebut tashilus tsaniyah. Kalau waktu qalun tashilus tsaniyah ma'al idkhal. Waktu membaca qalun kita membaca alaihimu anzartahum. Nah, untuk Warash alaihimu anzartahum. Gimana sih cara membaca tashil? Biar lebih mudah ya. Membaca tashil itu bagaimana? Namanya tashil. Tashil itu mempermudah. Wah, kok malah jadi susah? Sebagian orang Arab susah menyebut a itu susah. Beda dengan orang Sundanya, udah biasanya. Nah, untuk orang Arab menyebut a itu susah. Maunya bagaimana? Anzartahum. Anzartahum. Yang pertama a, yang kedua gitu aja deh, susah mah. Ayu. Itu tashil. Jadi asalnya a jadi a. Ya. Anzartahum, anzartahum. Nanti akan ditemukan ai ya. Ainnakum. Itu nanti akan kita temukan. Ya. Untuk anzartahum riwayat Warash ada 2 bacaan. Ada tashilul hamzatis tsaniyah. Ada ibdalul hamzah ats-tsaniyah. Kalau tashil a jadi a. Tapi kalau ibdal a jadi a. Oleh karena bacaan a menghadapi huruf sakinah, maka terkenalah hukum mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya. Atau di sini mad lazim mukhaffaf ya kalimi, betul. Sebab dalam kalimah ya. Baik, kita ulangi yang tadi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
saja semuanya lah. Karena susah nih memeriksa satu persatu. Kita lanjutkan. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Silakan. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Ya, untuk ukuran mad 6 harokat jangan kelewatan juga ya. Cukup aja 6. Ukurannya 6 ketika kita membaca Musa 2 jadi 4. Pakai ya Musa. Itu 6, segitulah ukurannya. Ya Musa kira-kira gitu aja deh. Jangan sampai kelewatan seperti kan yang membaca basmalah kadang-kadang karena masih ada napas panjang, terus nyampe nggak tahu 20 harakat kali ya. Ya, jangan berlebihan juga. Kita lanjutkan. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kena lagi di sini yu'minun jadi yu'minun. Untuk Warash konsisten itu ya. Setiap hamzah sakinah terletak sebagai terletak pada fa fi'il. Nah, buat yang belajar ilmu sharaf sudah tidak asing lah ya, fa fi'il. Asalnya kan yu'minun diambil dari kata amina ya'manu amana yu'minu. Amana yu'minu. Itu hamzah dibaca sukun. Ketika amana yu'minu, fi'il madinya ibdal, mudhari'nya sukun ya. Tapi untuk Warash konsisten amana yu'minu. Untuk Hafaz amana yu'minu. Jadi untuk Hafaz itu waktu fi'il madhi pakai ibdal, waktu fi'il mudhari pakai hamzah ya, pakai tahqiq. Nah, untuk Warash ibdal semuanya. Amana yu'minu imanan kan. Ya. Kita baca lagi sekarang dengan tashilus tsaniyah. Mad tashilus tsaniyah alifan ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Sekarang dengan mad. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. أأنذرتهم
تنذرهم لا يؤمنون أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya. Sekarang kedua, أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya. Sekarang kita gabung Qalun dengan Warash. Ya. Dari mulai ayat 3. Sekarang Qalun terlebih dahulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Silakan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita ulang dari wa ma unzila dengan membaca silah mimnya. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sekarang dengan ma yang 4 harokat dan dibaca hum. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, sekarang dengan tawassut dan sekaligus silah mim jamak. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, setelahnya selesai ini Qalun, kita ke Warash. Baru Tariqatul Jami dalam satu qiraat. Belum nyampe 7-nya. Satu qiraat aja dulu tapi 2 riwayat. Sekarang masuk ke Warash. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil
وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Gak nyampe nafasnya. Iya, Ustaz. Ini badannya gemuk gak nyampe nafasnya. Ya, belajar dulu ya, tarik dulu nafasnya ya. Saya tidak termasuk yang panjang nafas, yang ukuran standar. Jadi kalau nggak nyampe seperti itu di bawah standar berartinya. Jadi tarik dulu nafasnya, habiskan. Kemudian ketika mengucapkan huruf itu jangan sampai terbuang-buang di luar keperluan ya. Itu aja maksudnya tuh. Gimana seperti umpamanya keluar napas di luar keperluan, taruhlah umpamanya kita tarik dulu. Wah, itu tinggal sedikit lagi itu ya. Jadi tahan. Walladzina yu'minun. Jadi tahan ya keperluan napasnya itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan tawasud A-nya sekarang. Ya, silakan coba. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Perjuangan. Sekarang wabil akhirati dengan 6 harokat. Dari wa ma unzila saja. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. هم يوقنون. Ulaik. Sekarang qalun dulu 4 harokat lahnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masih qalun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sekarang warash dengan 6 harokat semuanya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. أولئك على هدى
berikutnya dari mulai qalun terlebih dahulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perbedaannya dengan hafaz dalam bacaan barusan hanya pada dua hamzah. Untuk hafaz anzartahum, untuk qalun anzartahum, tapi qalun satu wajah. Ada 4 wajah ya. Sekarang kita membaca wajah yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Awas jangan sampai kelewat ya. Humnya di sini ada 3. Semuanya dibaca dengan silah. Humu sama-sama 2 harokat. Kecuali setelahnya kita menggunakan munfasil dengan tawasud 4 harokat. Kalau barusan humunya semuanya 2 harokat. Saya ulangi biar konsisten semuanya. Setiap hum dibaca humu 2 harokat mu'nya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah sekarang di samping masilah juga kita ambil munfasil, karena ini munfasil yang disebutkan munfasil hukmi ya. Alaihim dibaca alaihimu menghadapi a, menjadi terkena mad munfasil dengan dibaca tawasud 4 harokat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih perjuangan. Ya, bertahap. Ya. Ini baru qalun. Nah, setelah dari qalun, untuk qalun berarti di sini cuma 3 kali ya.
3 kali membaca karena tidak ada mad munfasil hakiki. Kalau ada mad munfasil hakiki lain lagi masalahnya nih. Jadi 4 kali baca. Sekarang masuk ke Warash. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya segitu aja dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya. Ini dalam pengucapan tashil ya. Perlu latihan nih. Tadi dalam qalun ada persiapan dulu. Sebelum tashil dikasih harokat. Kalau sekarang ya langsung ini. Mungkin buat sebahagian lebih berat nih. Jadi untuk qalun kalau untuk Warash ya. Jadi membaca tashil itu biar gampang, sok latihannya. Itu tashil itu. Jadi bukan a-i-u tapi a-i-u. Gitu aja lah. A-i-au. Bukan a-i-u. A-i-u. Kita ulang ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Enggak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang dengan ibdal. Masih Warash. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya. Jadi a-nya 6 harokat tambah dengan gunnah. Ya. Untuk ibdal. Kita lanjutkan dua-duanya. Ya. Untuk tashil. Anzartahum am lam tunzirhum. Zirhum tidak pakai mu untuk Warash. Karena Warash itu dibaca mu kalau menghadapi hamzah qata'. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam bait Syatibinya, wa min qabli hamzil qat'i silha li warshihim. Manakala membaca mim jamak yang dibaca dhammah dibaca silah ya, atau mim jamak menghadapi hamzah qata', silha baca dengan silah li warshihim untuk Warsh. Jadi kalau tidak menghadapi hamzah qata', maka bacaan sebagaimana ya Hafaz.
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu dengan tashil as-saniyah. Sekarang ibdal as-saniyah. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya. Kita cukupkan dulu talakinya ya. Kita bahas banyak pertanyaan ya, Iya, Ustaz. Kang Andri. Iya. Dan banyak pertanyaan yang belum kita bahas. Kita membahas pertanyaan dulu sekarang. Baik, silakan dibacakan pertanyaannya apa aja. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama itu, maaf izin bertanya, dengan perbedaan qiraat ini apakah akan timbul perbedaan makna ataupun tafsirnya? Syukron. Iya. Nah, kita lihat nih. Untuk perbedaan bacaan anzartahum itu tidak berpengaruh bagaimana. Tetapi memberikan keringanan buat para pembaca sesuai dengan permohonan Rasul yang disampaikan Jibril kepada Allah. Hawwin ala ummati, hawwin ala ummati, hawwin ala ummati. Inna ummati la tutiq. Umatku enggak akan sanggup disamakan semuanya. Berikan keringanan pada umatku. Nah, itu untuk sawaun alaihim, keringanan membaca. Tapi ada juga keringanan memahami. Kita lihat, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu adalah riwayat Qalun, riwayat Warash. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yukhadi'un, yukadzibun, tentu berbeda dengan bacaan wa ma yakhda'una kanu yakdzibun. Berbeda. Bagi yang sudah belajar ilmu sharaf jelas sekali. Yakhda'u thulathi mujarrad, yukhadi'u thulathi mazid. Yakdzibun mujarrad, yukadzibun mazid. Biar dibaca wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, memberi makna bahwa orang-orang munafik berjuang terus melakukan tipu daya kepada orang-orang beriman, dan sebelum nyampe kepada orang yang beriman sudah Allah sediakan balasannya, karena sebelum sampai kepada orang yang beriman sudah duluan sampai kepada Allah. Yukhadi'unallaha baru walladzina amanu. Dan ketika orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada orang beriman, sebelum nyampe kepada orang yang beriman sudah merasa ada balasan dari orang yang beriman. Makanya bacanya yukhadi'un, saling melakukan tipu daya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya tipu daya cuma dari satu arah. Orang beriman tidak membalas. Oleh karena itu Al-Quran menyebutkan wa ma yakhda'un, itu qiraat yang lain. Mereka tidak melakukan tipu daya kecuali bahayanya, akibatnya menimpa diri mereka sendiri. Itu manakala baca wa ma yakhda'un, artinya orang beriman tidak melakukan pembalasan. Jadi kalau begitu, ketika
ada serangan tipu daya dari orang-orang luar munafik diarahkan kepada umat Islam, dan umat Islam tak berdaya atau tidak punya keinginan untuk membalas, berdosa enggak? Enggak, berlandaskan wa ma yakhda'un. Boleh enggak kalau kita mau melakukan pembalasan? Silahkan, berlandaskan wa ma yukhadi'un. Jelaskan? Jadi dengan dua bacaan ini maknanya lebih luas. Kalau satu bacaan hanya satu arah. Berarti dengan adanya bacaan wa ma yakhda'un saja, tanpa wa ma yukhadi'un, tidak ditemukan hukum bagaimana kalau umat Islam melakukan pembalasan dengan menipu orang-orang yang menipu. Oh, enggak boleh. Karena wa ma yakhda'una illa biarkan aja lah. Mereka menipu diri kita, tapi sebenarnya menipu mereka sendiri. Selesai sampai di situ. Tidak usah kita melakukan balasan. Tapi dengan bacaan wa ma yukhadi'una, kalau mau membalas silahkan. Ini adalah pemahaman sementara yang saya temukan berlandaskan kajian kebahasaan. Karena kita sudah tahu bahwa fa'ala yufa'ilu sering digunakan untuk makna musyarakah. Seperti kalau qatala membunuh, yuqatala saling membunuh, artinya berperang. Demikian pula khada'a menipu, kalau khada'a yukhadi'u saling menipu. Nah, demikian pula bacaan yang kedua. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Yakdzibun berbohong, berdusta. Yukadzibun mendustakan. Membolak-balikan fakta itu yukadzibun. Merekayasa berita itu yukadzibun. Tapi kalau berdusta, ya mungkin merugikan orang lain, mungkin tidak. Tapi kalau yukadzibun merugikan orang lain. Dan ini adalah sudah dinyatakan oleh Al-Quran bahwa yang selalu melakukan perbuatan dusta dan memutarbalikan fakta, yang A dibaca U dan U dibaca A, atau yang benar disebut salah, yang salah disebut benar, itu adalah organisasi. Kenapa? Yukadzibun banyak, bukan satu orang. Wa minan nas, dari sebagian manusia yang banyak ada sekelompok yang ngaku amanna billah, tapi reaksinya mereka, kerjaannya mereka yukhadi'una, dan mereka yukadzibun. Siapakah mereka itu? Sehat enggak? Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam kalbu mereka, kalbu mereka terdapat penyakit yang tidak terukur. Kenapa tidak terukur? Dalam kalbu. Kalbunya itu sendiri nggak bisa diketahui kan? Seperti apa kalbu? Kalau jantung diketahui sakit jantung apa, itu fisik. Tapi kalbu bukan cuma sekedar fisik. Non fisiknya itu terdapat maradun. Fazadahum, maka Allah tambahkan kepada mereka, bukan kepada kalbunya saja nih, kepada mereka penyakit awal dalam kalbu, tapi tambahan penyakit kepada seluruhnya. Otaknya terkena penyakit, nafsunya, jasadnya, matanya, telinganya terkena, itu fazadahum maradun. Karena kata maradun dengan nakirah, ini sekalian sajalah kita mengkaji tentang kebahasan Al-Quran. Maradun dengan nakirah memberi makna sangat sulit diukur, umum. Jadi dalam bahasa ilmu balaghah menyatakan at-tankir min aghradi tankir at-ta'mim. Di antara sasaran menggunakan isim nakirah untuk memberi makna umum. Maradun umum, penyakit kayak apa sih? Wah, nggak keukur. Penyakit kolbu namanya juga, sombong, angkuh, hasud, iri, dengki, itu adalah penyakit kolbu semuanya itu. Membenci orang yang baik itu adalah penyakit kolbu semuanya itu. Dan Allah tambahkan kepada mereka, bukan cuma kepada kolbunya. Penyakit kolbunya semakin membengkak, semakin parah. Dan Allah tambahkan penyakit kepada mereka, termasuk akalnya, termasuk jasadnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan lahum, hanya bagi mereka. Takdim jar majrur sering bermakna taksis. Walahum, dan bagi mereka, hanya bagi mereka, adzabun alimun, siksa yang sangat pedih.
Bima kanu yukadzibun, bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun, akibat mereka berdusta. Bima kanu yukadzibun, akibat mereka mendustakan. Para saksi berdusta. Apakah betul engkau yang memukul? Enggak, saya enggak memukul, padahal dia. Kemudian dia berkata, yang memukul si itu tuh, itu mendustakan itu. Yang memukul disebut apa, yang memukul mengaku tidak memukul, sedangkan yang tidak memukul dianggap yang memukul. Melontarkan fitnah, menyebarkan fitnah, itu yukadzibun. Itulah kehidupan orang-orang yang disebut dalam ayat yang lain, surat yang lain munafik. Tapi dalam beberapa ayat ini hanya sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat munafik. Awal Al-Baqarah diawali dengan Al-Muttaqin, lanjutkan dengan kafaru, dilanjutkan dengan sifat-sifat munafikin tanpa disebut kata munafiknya. Ada apa di balik itu? Itu semuanya mengandung makna yang sangat mendalam. Muttaqin kita temukan dalam berapa ayat? Dalam 4 ayat untuk qiraat Nafi, atau 5 ayat untuk qiraat Asim karena alif lam mim ada 1 ayat. Sementara kafaru cukup dengan 2 ayat. Innal ladzina kafaru sampai walum azabun azim. Sedangkan munafik dari mulai ayat 7 sampai ayat 19. Luar biasa. Tanpa disebut munafiknya. Artinya apa itu? Hati-hati. Kita berbicara tentang sifat-sifat munafik, jangan-jangan pada diri kita ada sifat-sifat tersebut tanpa kita sadari. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan orangnya, tapi sifat-sifatnya saja. Itu terkait dengan pengaruh perbedaan qiraat terhadap makna atau tafsir. Silakan lanjutkan. Baik Ustadz, kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu afwan Kiai, apa ada dalam ilmu qiraat pembahasan tentang sanad qiraat untuk menilai kesikohan para perawi atau toriknya, seperti halnya dalam ilmu hadis? Iya, harus diperhatikan dulu apa arti sanad ya. Sanad itu sandaran. Sekarang ini kalau yang belajar kepada saya, ini sanad. Ini sanad yang sebenarnya adalah dengan talaki, dengan mendengar, dengan didengar, itu sanad. Dan Al-Quran itu namanya Quran bacaan, bukan tulisan. Kalau tulisan bahasanya adalah Alkitab. Hadis berbeda dengan Al-Quran. Hadis itu karena untuk dilihat tulisannya, yang terkadang antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ada sedikit perbedaan, tapi jalurnya sama, sahih, udah diterima dua-duanya. Ya, umpamanya pertanyaan tentang kunut kepada riwayat Muslim aqanata, riwayat Bukhari awaqanata, hal qanata, ya. Ada hal qanata, ada aqanata, ha dengan al, hal dengan a. Itu adalah tertulis begitu. Bacaannya yang bagaimana? Tentu itu hasil bacaan, hasil mendengar ditulis. Al-Quran tulisan sama, alhamdulillah. Susunan ayat sama, susunan surat sama. Kalaulah terjadi ada perbedaan di dalam satu riwayat yang lain, tapi tidak banyak. Umpamanya sari'u dengan wasari'u, jelas ada tulisan wa dan yang tidak pakai tulisan wa. Semuanya ada sanadnya untuk tulisan ini. Tapi yang paling sering diangkat sanad itu adalah qiraat, bacaan. Ada sanadnya, otomatis orang yang belajar talaki itu sanad itu. Tapi kan nggak bisa dipertanggungjawabkan itu sanad. Inilah yang penting buat kita ya. Untuk bacaan Al-Quran bagi orang yang sudah belajar ilmu tajwid secara keilmuan dan talaki, tapi belum dapat tertulis sanadnya kemana, itu sudah lebih kuat sanadnya talakinya, itu yang paling penting, bukan tulisannya. Cuma akhir-akhir ini ya ada positif dan negatifnya ya. Positifnya tentu menambah semangat untuk belajar, karena ini sanadnya nih, saya sanad kesekian dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan terus. Ada positifnya. Tapi ada juga yang perlu kita waspadai.
sanad tertulis itu. Karena sudah ditemukan ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kita semuanya. Ada orang yang saya tahu, saya lihat sanadnya tertulis. Sanad al-qiraatil ashril kubra. Ya. Qiraat ashrah yang kubra. Yaitu dengan riwayat Al-Jazari. Pas saya mendengar beliau jadi imam, aduh cukup berat. Jangankan sekian banyak riwayat, satu riwayat saja hafaz. Untuk keseimbangan mad saja belum tercapai. Padahal dia sudah mendapatkan sanad qiraat ashrah kubra. Jadi kalau begitu, di dalam hadis ada yang disebut dengan sanad ini adalah qawi, thiqah, sahih, sahih bizatihi, sahih li ghairihi, atau hasan li ghairi hasan li dzatihi. Nah, ini adalah ilmu hadis. Untuk ilmu qiraat sanad talaqi ini sulit untuk diketahui apakah sanadnya itu kuat atau enggak dari sikoh, karena ini masih berlangsung sampai saat ini. Kalau hadis kan sampai Bukhari, sampai Muslim, seakan-akan sudah selesai lah gitu. Tapi kalau qiraat ini sampai saat itu terus, sampai ada sanad yang ke 28, 29, 30, 31, 32, 33. Saya sudah menemukan ya sanad tertulis yang saya lihat, ada yang sanad ke-33 untuk yang saat ini. Ada 32, ada 33. Dan itu mudah-mudahan benar, mudah-mudahan sesuai bacaannya dengan aturan, namun bukan dijadikan sebagai legalitas. Kalau tidak punya sanad tertulis, wah, belum baik bacaannya. Boleh jadi karena gara-gara ngomong begitu, turun dia kedudukannya sebagai ahlul Quran. Ya. Karena tentunya Quran itu bacaan, terdengar, bukan terlihat. Yang terlihat tulisan, insya Allah nanti kita bahas. Kenapa yukhadi'una Allah, riwayat, semuanya riwayat yukhadi'una tidak pakai alif. Wa ma yukhadi'una wa ma yakhda'una sama tulisannya. Ada apa di balik itu? Dan ini sudah saya bahas dalam buku. Nah, ini dia. Tolong ini yang ini. Ya, ini Mas surat Yasin. Yang itu ya. Nah, sudah saya tulis di sini nih. Jadi apa? Kelihatan gak nih? Jadi sudah dibahas dalam buku qiraat, tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Surat Al-Baqarah ya, tentang yukhadi'un, tentang yakhda'un. Sekilas saya bahas di sini. Banyak sekali tulisan-tulisan dalam Al-Quran yang tidak dibaca. Banyak sekali bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang tidak tertulis. Atau dengan kata lain, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan ini belum banyak yang tertarik untuk mengkajinya. Saya harus berjuang untuk mengkajinya, karena inilah mukjizat Al-Quran dari berbagai segi. Harus kita bahas bersama. Nah, termasuk poinnya di sini kalimat absar tidak pakai alif. Kenapa? Sedang isyawah tidak, sedangkan azabun kan pakai nih, pakai alif. Yukhadi'una tidak pakai. Kemudian kita lanjutkan lagi di kalimat berikutnya, umpamanya syayatin, tughyan, kenapa tidak pakai alif? Itu semuanya tentu tidak asal-asalan, bukan salah tulis. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nazzala alaikal kitab. Dia turunkan kepadamu Alkitab, tulisan. Jadi tadi itu yang ditanyakan sudah terjawab belum? Tentang ininya apa, menilai kesikohan dari perawi. Oh, tentang sanad ya. Berarti sebetulnya memang sanad dalam Al-Quran ya, tentu ada yang mungkin orang mempertanyakan, benar enggak nih sanadnya? Bisa saja terjadi. Apakah ada yang tasahul, mempermudah, memberikan sanad tertulis?
ataukah enggak? Sangat-sangat mungkin saja, mungkin saja. Sebagaimana dalam hadis yang tasahul ada, yang tasyaddud ada, ya. Dikenallah ini riwayat perawi hadis yang tasahul, gampang sekali menerima, gampang sekali menyampaikan kepada yang lain. Demikian juga di dalam memberikan sanad Al-Quran. Oleh karena itu maka saya berharap itu ya, mudah-mudahan kita itu mengambil sanad bukan berlandaskan tulisan, tapi tulisan hanya sekadar penguat. Sanad yang asli, yang sanad yang benar adalah dengan talakinya. Dan kalau kita perhatikan, kata sanad itu adalah qara'tu. Aku membaca ke fulan, aku membaca ke fulan. Ya. Membaca, bukan menerima. Bukan menerima ijazah semata, tapi membaca. Sebagaimana tadi sebutkan dalam kisah riwayat Warash, beliau membaca dalam sebulan sampai 4 tamatan kepada Imam Nafi', membaca langsung. Jadi kalau sekiranya sudah dipelajari ilmu tajwid dan talaki kepada seorang guru, dan ternyata bacaan dia sama dengan yang kita dengar, yang dia dengar dari para imam-imam yang tingkat internasional, atau umpamanya kita kenal di dalam YouTube, sekarang bisa ya dalam YouTube ya, untuk mengetahui pembaca Al-Quran di YouTube mana yang ahli qiraat, silakan. Syekh ini bagus nih bacaannya. Coba untuk mengetahui dia ahli qiraat apa bukan, diminta riwayat Waras Imam Syekh ini, riwayat Qalun Syekh ini ada enggak? Itu kalau ada berarti memang dia mempelajari beberapa ilmu qiraat. Tapi bukan berarti kalau tidak ditemukan riwayat yang lainnya dia kurang. Enggak begitu. Saya sangat mengagumi Syekh Abdullah Al-Juhani, Imam Masjidil Haram. Tapi saya belum menemukan bacaan beliau selain riwayat Hafaz. Beda dengan umpamanya Syekh Adil Kalbani, Imam Masjidil Haram. Beliau membaca juga dengan riwayat yang lain. Silakan dicoba di YouTube, Syekh Adil Al-Kalbani, ya. Langsung umpamanya riwayat As-Susi, Syekh Adil Al-Kalbani. Riwayat Khalaf, Syekh Adil Al-Kalbani. Beliau berarti beliau ahli dalam ilmu qiraat. Termasuk Syekh Abdurrahman Al-Hudhaifi. Ada itu mushaf Qalun buat beliau dan mushaf Warsh ada itu. Wallahu a'lam. Mangga lanjutkan pertanyaannya. Silakan bagi peserta Zoom yang ingin menanyakan. Untuk Akang yang ada yang mau nanya dulu. Lebih baik ketulisan aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, izin bertanya Ustaz, ini terkait tajwid Ustaz. Ya. Ada yang saya baca Ustaz, ini termasuk penelitian waktu skripsian dulu Ustaz. Manuskrip yang berjudul Hisnul Qari, Hisnul Qari. Dalam manuskrip ini dijelaskan di mukaddimahnya bahwa manuskrip ini berpedoman pada qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Ya. Namun Ustaz, pada penjelasannya, pada bab-babnya terdapat idgham yang banyak Ustaz, yang sepengetahuan Randi ini Ustaz, sepengetahuan saya terkait idgham dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs kan ada 6 ya Ustaz. Cuman dalam manuskrip ini dia menjelaskan ada idgham dal, ada idgham zal, ada idgham ta. Banyak idgham yang lain Ustaz. Yang ingin Randi tanyakan, apakah manuskrip ini, kitab ini betul-betul menjelaskan tentang qiraat Imam Asim riwayat Hafs, atau dia menceritakan qiraat secara keseluruhan? Iya. Iya. Ya. Riwayat Hafaz dari Asim ada beberapa tarik ya. Ada tarik Syatibiyah, ada tarik Jazari, dan dari satu tarik ada tarik-tarik lagi yang lainnya. Sampai kalau dijumlahkan keseluruhan dari 10 qiraat, 20 riwayat mencapai 980 wajah. 980 tarik.
Banyak sekali memang. Saya sendiri belum sampai ke sana belum. Umpamanya ya, salah satu contoh. Ketika kita membaca riwayat Khalaf umpamanya. Riwayat Khalaf yang dari ayat ini umpamanya surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, dari tarik Taibah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau tadi ma itu adalah tidak pakai sakta, kalau untuk Thayyibatun Nashr pakai sakta, termasuk riwayat Khalad. Jadi ini adalah salah satu perbedaan seperti itu. Nah, mungkin kalau dia menerangkan gitu, ini adalah tarik siapa gitu, mungkin akan diketahui itu. Apakah tarik Syatibi? Kalau tarik Syatibi enggak, akan riwayat Hafaz, Zal, Idja'a tidak pakai idgham. Apakah itu adalah yang dimaksud dengan tarik yang lain? Mungkin saja. Nampaknya perlu ditelusuri itu. Mungkin itu tarik Jazari itu. Saya sendiri belum sampai ke sana, ya baru mendengar-dengar saja ini. Ya silahkan. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Ustadz, maaf izin bertanya, apakah Rasulullah menyetor qiraat sab'ah kepada malaikat Jibril? Oh iya, ini sangat penting nih ya. Apakah Rasulullah menyetor qiraat sab'ah kepada Jibril? Waktu Rasulullah masih hidup, qiraat sab'ah belum ada. Dan qiraat sab'ah merupakan bagian kecil dari sab'ati ahruf. Nah, ini tambah bahasan jadinya. Ada sab'ati ahruf, ada sab'a qiraat. Ada 7 huruf, ada 7 qiraat. Ini sangat jelas berbeda. 7 huruf itu adalah jelas sekali. Jibril berkata, Nuzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Dan Rasul sampaikan kalimat Jibril kepada para sahabat. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Dari 7 huruf tersebut tersebar bacaan sekian banyak kepada para sahabat, para tabi'in, sampai tabi'in sampai ke sekian generasi. Dari beberapa generasi muncullah para ulama Al-Quran yang konsen terhadap sekian banyak qiraat. Dari sekian banyak ulama qiraat, maka diangkatlah 7 orang oleh para penulis kitab qiraat. Yang 7 itulah yang disebut dengan 7 qiraat. Jadi 7 qiraat itu adalah generasi kesekian. Kalau kita lihat pada pertemuan yang lalu, Hafaz dari Asim, belum dibahas ya itu ya, Hafaz Asimnya belum, tapi sudah ada dalam IG, sudah ada kan. Silahkan dilihat lagi silsilahnya. Kemudian Warash pemanya dari Nafi, Qalun juga dari Nafi. Nafi dari siapa? Sampailah sahabat, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Rasulullah bukan setoran 7 qiraat kepada Jibril, tapi Rasulullah menerima bacaan dari Jibril sekian banyak. Dari sekian banyak itu disebarluaskan di antaranya oleh 7 ulama. 7 ulama mengajarkan sekian banyak qiraat. Namun dari sekian banyak qiraat yang disampaikan oleh 7 ulama, disebarluaskan oleh 2 perawi masing-masing dari imam tersebut. Imam Nafi banyak muridnya, namun yang diangkat oleh penulis kitab adalah Qalun dan Warash. Imam Asim banyak muridnya, namun yang diangkat dalam kitab adalah Hafaz dan Syu'bah dan selanjutnya. Jadi banyaklah bacaan Al-Quran itu. Nah, jadi kembali lagi perlu memang ditegaskan,
Sempat pada pertemuan yang lalu juga saya berbicara tentang ilmu qiraat. Ada yang langsung merespon, "Oh iya Ustaz, itu perlu katanya qiraat diangkat di kampung saya itu. Oh, kalau urusan qiraat bagus-bagus suaranya." Oh, qiraat kok nyambung ke suara gitu. Qiraat bukan urusan dengan suara. Sebab banyak memahami qiraat itulah lagu. Nah, ini muncul lagi 7 lagu, 7 qiraat, 7 huruf. 7-nya sama-sama 7 tapi beda maksud ya. Jadi 7 irama bagus dipakai baca Quran. 7 qiraat bagian dari makna 7 huruf yang diturunkan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya bahwa Rasulullah tidak nyetorkan 7 qiraat. Tetapi 7 qiraat adalah diterima dari Rasulullah. Diterima oleh 7 ulama qiraat yang disebarluaskan kepada seluruh dunia melalui para perawi hingga jumlahnya demikian banyak. Wallahu alam. Baik, bagi para peserta yang masih ingin bertanya, silahkan untuk chat melalui chat gitu ya. Nanti bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Baik Ustadz, kita lanjutkan talaki Ustadz. Ya, Talaki. sudah cukup. Oh cukup. Ya. Termasuk kepada person. Ya, nah pertanyaan ini kan, apakah kelas online ini juga termasuk kepada bersanad? Iya, ini bersanad ya. Sanadnya bukan tertulis tapi qiraat talaki, ini sanad. Sanad yang lebih diutamakan sanad talaki, bukan sanad tertulis. Bila memang ada yang memerlukan dan diperlukan oleh umat, ini perlu ada sanad tertulis. Ya tentu bagi yang memang berhak dan juga pemberi melihat ini perlu, ya kasihlah gitu. Tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi tolok ukur benar dan tidak benarnya. Dan kalau umpamanya harus ya terus terang ya, saya ini baru ngasih sanad tertulis hanya baru kepada 1 orang. Riwayat hafaz baru 1 orang saja. Kenapa? Ya saya lihat karena ini orang ini hafalannya bagus, bacaannya bagus, akhlaknya juga. Sekian lama saya bergaul dengan dia begitu baik dan dia akan memimpin pesantren, maka ya udah diperlukan saya kasihkan. Baru 1 orang yang saya kasih sanad tertulis lah gitu ya. Karena memang khawatir kalau belum saya ketahui dengan pasti dan benar dan akhlaknya dan sudah teruji, wah, kita tidak tahulah itu setelahnya pegang sanad tertulis apakah terpelihara akhlaknya atau dengan kebanggaan jadi rusak akhlak Qur'annya. Maka dengan demikian yang paling penting adalah sanad itu adalah talakinya. Allahu a'lam. Ya baik, mungkin itu aja barangkali. Baik, syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz atas penyampaiannya. Sedikit untuk mengingatkan kembali informasi tentang taklim daurah Cahaya Huruf Al-Quran ini diadakan setiap hari Senin dan minggu pertama dan minggu ketiga itu pembahasan tentang mengenal ilmu qiraat. Kemudian di minggu kedua dan minggu keempat yaitu tentang bedah masalah dan tanya jawab. Mungkin cukup sekian pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.